Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Ramadanti. Saya berasal dari kelompok 3, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, jurusan Matematika, mata kuliah Matematika Integral. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang ada pada kelompok 1, yaitu metode integrasi dan integral dalam bentuk polinomial. Seperti yang kita tahu, bentuk polinomial ini bisa juga disebut dengan fungsi suku banyak, dengan di mana A itu tidak sama dengan 0. Dan terdiri dari dua, yaitu fungsi pecah nasional sejati dan fungsi pecah rasional tidak sejati. Fungsi pecah rasional sejati adalah jika nilai Px-nya lebih kecil atau sama dengan derajat yang ada pada Qx. Dan pada fungsi pecah rasional tidak sejati, nilai Px lebih besar atau sama dengan derajat pada Qx. Nah, teknik pengintegralan ini terdiri dari 4 kasus atau teknik. Yang pertama, akar-akar Qx sama dengan 0 itu semua merupakan bilangan real dan juga berbeda. Itu termasuk salah satu teknik dari pengintegralan dalam bentuk polinomial. Yang kedua, jika Qx sama dengan 0, semua merupakan bilangan real dan ada yang sama. Yang ketiga adalah jika Qx sama dengan 0 merupakan bilangan akar tidak real yang berbeda. Dan yang terakhir adalah akar dari Qx sama dengan 0 yang tidak real dan juga sama. Di samping saya ini merupakan salah satu contoh bentuk integral dalam bentuk polinomial. Ini merupakan salah satu contoh soal yang paling dasar dari integral polinomial. Step pertama dalam mengerjakan soal ini adalah memecahnya menjadi dalam bentuk penjumlahan. Lalu dengan itu kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Dan kita mengganti setiap nilai X hingga kita bisa mendapatkan nilai dari A, B, ataupun C. Jika sudah mendapatkan nilai A, B, dan C serta penjumlahannya, kita bisa menggunakan aturan integral apa yang bisa kita pakai dari keempat aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian materi yang saya jelaskan pada hari ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Selanjutnya, teman kelompok saya akan memaparkan materi-materi yang ada pada kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agun Setiawan, NIM 0703 Saya akan menjelaskan materi tentang integral trigonometri dan integral parsial. Cekidot. Integral pengembangan fungsi trigonometri dan integral parsial. Integral pengembangan fungsi trigonometri. Pertama, integral juga dapat dioperasikan pada fungsi trigonometri. Kedua, pengoperasian integral trigonometri dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang sama pada integral aljabar, yakni kebalikan dari penurunan 3. Maka rumus-rumus dasar integral trigonometri didapat dari rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Integral parsial. Teknik ini merupakan integral dari turunan hasil kali dua fungsi. Berikut ini adalah konsep integral parsial. Integral parsial didasarkan pada rumus turunan dari perkalian dua fungsi. D per dx dalam kurung UV sama dengan U dV per dx tambah V du per dx sama dengan UV pangkat 1 tambah VU pangkat 1. Di mana U dan V adalah fungsi yang terdiferensialkan dalam X jika U1 dan V1 kontinu. Kita dapat mengintegralkan kedua ruas dari persamaan di atas dan memperoleh UV
sama dengan integral U1 dx tambah integral VU1 dx sama dengan integral U dx tambah integral V du. Integral parsial ini dasarnya adalah turunan dari perkalian dua fungsi yang kalian udah pelajari di kelas 11. Misalkan ada suatu fungsi U yaitu UX dan V adalah VX, di mana Y adalah U kali V. Kalau kita turunkan, ya aksen adalah mengikuti aturan di turunan. Untuk perkalian dua fungsi adalah U aksen V ditambah V aksen U, atau Y aksen itu adalah DY per DX sama dengan DU per DX. Jadi U aksen ini adalah turunan terhadap X, dan V aksen adalah turunan terhadap X juga, DV per DX. Semua fungsi ini, persamaan ini kita kalikan dengan DX, sehingga DX-nya hilang, menjadi DY sama dengan DU kali V ditambah U kali DV. Kalau kita integral kiri dan kanan kedua ruas, ya kita integral, Y diintegral bisa langsung menjadi DY menjadi Y. Tapi integral DU kali V itu tidak bisa kita keluarkan karena beda variabel. Integral V kali DU ditambah integral U kali DV. Dengan demikian, kalau kita pindah ruas, integral U kali DV menjadi Y dikurang integral V kali DU, di mana tadi kita sudah misalkan Y adalah U kali V. Nah, kita ganti integral U dV adalah U kali V dikurang integral V dikali DU. Ini adalah rumus untuk integral parsial. Maksudnya, halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Harahap. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai mata kuliah kalkulus integral dengan judul integral bentuk akar dan integral bentuk rasional. Nah, jadi kita tahu ya sebelumnya bahwasanya integral itu terdiri dari beberapa jenis. Mungkin bentuk umum dari integral itu terdiri dari dua ya, yaitu integral tentu dan integral tidak tentu. Nah, namun ada banyak jenis-jenis integral selain integral tentu dan tak tentu, seperti integral parsial, substitusi, rasional, dan salah satunya ada juga yang berbentuk integral bentuk akar. Nah, jadi soal integral ini sendiri itu soal integral bentuk akar itu sendiri itu dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Jadi integral parsial itu sendiri dibagi lagi menjadi dua macam, teman-teman. Jadi ada integral fungsi akar, integral fungsi U, dan satunya lagi untuk fungsi dx. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, mungkin ini ada salah satu contohnya integral bentuk akar dengan fungsi dx. Nah, jadi di sini ada contoh integral dari akar pangkat 3 x kuadrat dx. Nah, langkah penyelesaian yang pertama, teman-teman tuh harus ganti ininya dulu. Nah, ini kan masih bentuk akar nih. Jadi kita bikin menjadi bilangan berpangkat. Nah, jadi kita tahu ya bagaimana cara mengubah bilangan akar menjadi bilangan berpangkat. Jadi yang di dalam adalah pangkat yang di dalam adalah menjadi penyebut dan pangkat yang di luar menjadi pembilang, sehingga hasilnya adalah integral x pangkat 2/3 dx. Nah, dari hasil yang ini, dari hasil integral x pangkat 2/3 dx, itu kita sudah bisa selesaikan integralnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana cara pengintegralannya, teman-teman bisa lihat video penyelesaian integral dulu. Jadi hasilnya akan menjadi 1/2/3 plus 1
X pangkat 2 per 3 plus 1 plus C. Nah, ini adalah hasil integral dari X pangkat 2 per 3. Nah, yang dx-nya tadi itu diubah menjadi plus C. Nah, setelah itu hasilnya adalah bilangan yang ini tadi, hasil dari bilangan 1 per 2 per 3 plus 1 X pangkat 2 per 3 plus 1 itu kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Kemudian bisa disederhanakan lagi bilangan X pangkat 5 per 3 ini menjadi bilangan berakar menjadi 3 per 5 X akar pangkat 3X plus C. Nah, ini mungkin ada lagi bentuk integral dengan fungsi dx. Nah, kalau yang tadi itu dengan fungsi dx ya, ini dengan fungsi x atau fungsi u. Contohnya adalah seperti ini. Ada soal integral 3x pangkat 2 per akar dari 2x pangkat 3 plus 1 dx sama dengan integral dari integral setengah du per akar u. Nah, jadi maksudnya di sini adalah teman-teman. Nah, ini kan 3x pangkat 2 nih. Nah, 3x pangkat 2 ini pangkat dari x-nya ini itu kita turunkan menjadi setengah. Nah, berarti di sini bilangannya adalah tinggal 3x. Nah, 3x itu kita jadikan du. Memisalkan istilahnya teman-teman. Kemudian akar dari 2x pangkat 3 plus 1 itu kita misalkan menjadi u. Nah, jadi du-nya itu 3x, u-nya itu 2x pangkat 3 plus 1. Nah, kemudian bila nilai setengah ini kita keluarkan teman-teman, jadi kita nggak ikut mengintegralkannya teman-teman. Jadi setengah integral dari u pangkat min setengah du. Nah, karena ini tadi kan di bawah ya, ini jadi pembilang ya, jadinya ini kita jadikan bilangan berpangkat menjadi hasilnya integral u pangkat min setengah du. Nah, kemudian dari hasil ini, dari hasil u pangkat min setengah du, nah ini baru kita integralkan teman-teman dengan sistem pengintegralan ya teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah setengah dikali dengan 1 per min setengah plus 1 u pangkat min setengah plus 1 c. Nah, setelah hasilnya yang ini kita bisa sederhanakan hasilnya menjadi setengah dikali 2u pangkat setengah plus c. Nah, jadi kan teman-teman ya, kalau setengah dikali 2 ini bakalan habis hasilnya. Nah, ini bakalan habis hasilnya sehingga tinggal u pangkat setengah. U pangkat setengah adalah artinya akar u. Nah, akar u tadi itu yang mana? Bilangan u itu yang mana? Yang ini tadi teman-teman, 2x pangkat 3 plus 1. Nah, jadi kita akar u plus c sama dengan 2x pangkat 3 plus 1 plus c. Nah, jadi hasilnya yang ini teman-teman. Oke, seperti itu. Ini juga ada integral bentuk pangkat juga seperti tadi ya teman-teman ya, contoh yang tadi. Oke, kita masuk ke integral fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, jadi yang namanya fungsi rasional itu teman-teman adalah fungsi yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Jadi fungsi polinomial itu artinya misal bilangannya adalah A per B. Nah, jadi teman-teman, A itu harus lebih kecil dari B. Contohnya adalah misalnya setengah, 3 per 5. Nah, jadi pembilangnya itu harus lebih kecil daripada penyebutnya. Itu dia. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rasional. Di sini adalah integral dari x pangkat 3 min 1 per x pangkat 3 plus x dx. Nah, ini cukup gampang sih sebenarnya teman-teman, cuman agak lebih panjang aja jalannya. Mungkin teman-teman bisa lihat secara pelan-pelan langkah-langkahnya, step-stepnya. Nah, hasilnya nanti bakalan seperti ini. Ya. Nah, mungkin
cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Apabila ingin menambah wawasan lagi mengenai integral bentuk akar dan integral bentuk rasional, teman-teman bisa search di Google, lihat-lihat contohnya, maka itu bakalan nambah ilmu kalian lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnida Hanim Nasution. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak wajar, integral tak wajar tidak terbatas, tak kontinu di suatu titik uji perbandingan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian integral tak wajar. Integral tak wajar adalah limit dari integral tertentu dengan batas pengintegralan mendekati bilangan real tertentu, atau tak terhingga, kurang tak terhingga, atau pada beberapa kasus keduanya. Dengan kata lain, integral tak wajar adalah limit dalam bentuk limit b tak terhingga, integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx, limit a kurang tak terhingga, integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx, atau dalam bentuk limit c b kurang integral c a f x dx, limit c a plus, integral atas b, integral bawah c, f buka kurung x tutup kurung dx. Integral tak wajar tidak terbatas. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 1/x2 terhadap sumbu x dan garis x sama dengan 1. Luas daerah kurva a buka kurung t tutup kurung untuk t lebih besar 1 adalah sebagai berikut. A buka kurung t sama dengan integral atas t, integral bawah 1/x2 dx sama dengan negatif 1/x sama dengan 1 kurang 1/t. Perhatikan bahwa berapapun nilai t yang diambil, maka nilai a buka kurung t tutup kurung lebih kecil 1. Definisi integral tak wajar tidak terbatas. 1. Misalkan f buka kurung x tutup kurung kontinu pada buka kurung a tak terhingga tutup kurung, maka didefinisikan integral atas tak terhingga integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan limit b tak terhingga integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx. Jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, dikatakan integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx konvergen ke nilai limit. Jika tidak integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx disebut divergen. 2. Misalkan f buka kurung x tutup kurung kontinu pada buka kurung kurang tak terhingga b tutup kurung, maka didefinisikan integral atas b, integral bawah kurang tak terhingga f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan limit a kurang tak terhingga integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx. Jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, dikatakan integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx konvergen ke nilai limit. Jika tidak, integral atas b, integral bawah a, f buka kurung x tutup kurung dx disebut divergen. 3. Misalkan f buka kurung x tutup kurung kontinu pada buka kurung tak terhingga tutup kurung, integral atas tak terhingga integral bawah 0, f buka kurung x tutup kurung dx dan integral atas u, integral bawah tak terhingga, f buka kurung x tutup kurung dx konvergen, maka integral atas tak terhingga integral bawah kurang tak terhingga f x dx konvergen dan integral atas tak terhingga integral bawah kurang tak terhingga f buka kurung x tutup kurung d sama dengan integral atas 0 integral bawah kurang tak terhingga f buka kurung x tutup kurung dx tambah integral atas tak terhingga integral bawah 0 f buka kurung x dx. Jika tidak
integral atas B integral bawah A f buka kurung x tutup kurung dx disebut divergen. Uji banding integral tak wajar pengayaan. Misalkan f dan g kontinu pada buka kurung A tak terhingga tutup kurung dan lebih kecil f x lebih kecil g x untuk tiap x a, maka 1 integral atas tak terhingga integral bawah A f buka kurung x tutup kurung dx konvergen. Jika integral atas tak terhingga integral bawah A g buka kurung x dx konvergen. 2. Integral atas tak terhingga integral bawah A g x dx divergen. Jika integral atas tak terhingga integral bawah A f x dx divergen. Uji banding limit. Misalkan f dan g positif kontinu pada A tak terhingga dan limit A tak terhingga f buka kurung x tutup kurung per g buka kurung x tutup kurung sama dengan L. 0 lebih kecil L lebih kecil tak terhingga, maka integral atas tak terhingga integral bawah A f buka kurung x tutup kurung dx dan integral atas tak terhingga integral bawah A g buka kurung x tutup kurung dx keduanya konvergen atau keduanya divergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa Aulia akan menjelaskan mengenai integral tertentu. Nah, sebelum itu, di sini ada rumus dasarnya integral, yaitu integral K. K adalah angka 1, 2, dan seterusnya. X pangkat N dx sama dengan K X pangkat N tambah 1, N itu pangkatnya ya, pangkat di sini tadi, per N tambah 1. Terus di sini ada contoh soalnya, langsung aja kita ke contoh soal. Ada integral, batas atasnya 2, batas bawahnya 0, 3x pangkat 2 kurang 5x kurang 18 dx. Jadi langsung aja kita kerjakan. Yang pertama kali yaitu kita integralkan dulu yang ini. Nih. Kita integralkan dulu. Jadinya seperti ini. 3x kuadrat jadi 3 per, karena pangkatnya 2 jadi 2 tambah 1 x 2 tambah 1 juga kurang 15 per, nah ini kan ada ini sebenarnya pangkat 1 ya, tapi nggak ditulis, jadi kita tulis 1 ditambah 1 x 1 tambah 1 kurang 18x 3 per 2 tambah 1 3 sama dengan 1, nggak usah ditulis, baru x pangkat 2 tambah 1 3 dikurang 15 per 2, x nya juga pangkat 2 kurang 18 x, kita buat gini 0 2 0. Oke, nah kalau udah dapet ini kita masukkan dulu batas atasnya kan 2. Jadi setiap x di sini kita ganti dengan angka 2. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 15 per 2 dikali 2 pangkat 2 18 kali 2 dikurang batas bawahnya kan 0. Jadi setiap x di sini kita ganti 0. Jadinya 0 pangkat 3 dikurang 15 per 2, 0 pangkat 2 kurang 18 kali 0. Nampak ya? Lanjut. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 15 kali 2 pangkat 2 4. 15 kali 4 60. 60 bagi 2 30 dikurang 18 kali 2 min 18 kali 2 sama dengan 36 dikurang, ini hasilnya udah pasti 0 ya, 0 pangkat 3, 0 pangkat 2, 0, hasilnya 0. Jadi sama dengan 18 kurang 30 min 22 dikurang 36, berarti min 22 min 58 minus 58. Ini dia hasilnya.